Oke, baik. Sambil menunggu teman-teman yang lain join, kita mulai aja perkuliahannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam semuanya. Jadi, Waalaikumsalam, selamat malam Bu. oke, jadi hari ini mungkin ada beberapa dari teman-teman yang belum pernah ketemu saya. Jadi kita perkenalan dulu. Perkenalkan, nama saya Rosyana Andikasari. Di sini saya sebagai dosen pengajar mata kuliah Sosiologi Komunikasi. Kemudian untuk riwayat pendidikan, saya sama seperti teman-teman dari ilmu komunikasi juga. Jadi saya dulu S1-nya ambil ilmu komunikasi di Universitas Brawijaya. Lalu S2-nya saya ilmu komunikasi juga di Universitas Budi Luhur. Gitu. Dan kemudian saya mulai di BSI itu tahun 2017. Dan di sini saya ditugaskan oleh Bu Anisti untuk mengajar mata kuliah Sosiologi Komunikasi. Dan di sini mungkin teman-teman juga lagi pada sibuk PKL ya. Karena semester 7 pasti teman-teman udah pada sibuk yang namanya PKL lah, ada yang sambil kerja juga, ada yang ada apa magang MBKM atau apa itu ya yang kampus Merdeka gitu kan banyak banget. Jadi saya memaklumi misal teman-teman tidak bisa hadir di Zoom meeting. Jadi mungkin untuk kelas yang sudah pernah saya ajar sebelumnya sudah paham kalau saya tidak mempermasalahkan untuk masalah kehadiran ya. Jadi misal teman-teman berhalangan hadir, tidak bisa hadir di Zoom meeting, tidak masalah. Tuh, karena setiap pertemuan itu pasti saya record. Jadi untuk teman-teman tidak usah takut tertinggal mata kuliahnya atau apa karena nanti bisa lihat link yang saya share di grup kelas. Jadi nanti kalau sudah saya upload nanti saya share di grup kelas linknya. Jadi tidak usah khawatir misal tertinggal atau apa, mungkin nanti ada tugas terus tugasnya apa ya gitu. Nah, nanti bisa lihat di videonya, record videonya. Kemudian hari ini saya akan sedikit menjelaskan masalah sistem penilaian, lalu masalah apa saja yang akan kita pelajari selama satu semester, kemudian sedikit materi untuk pertemuan satu. Jadi untuk sosiologi komunikasi ini materinya tidak terlalu banyak, karena kita mata kuliah workshop, jadi kita lebih banyak ke tugas, gitu ya. Ada tugasnya apa ya nanti saya jelaskan ya. Kemudian teman-teman jangan lupa untuk melakukan presensi ya, my best ya, dicek lagi, double check untuk presensi my best. Saya usahakan tidak lebih dari jam 9 ya, insya Allah kalau bisa. Saya usahakan tidak lebih dari jam 9 karena besok pasti teman-teman pagi harus berangkat PKL lagi, sampai sore pulang malam baru nyampe, udah ada kuliah, baru juga tidur bentar, udah PKL lagi ya. Jadi saya usahakan tidak lebih dari jam 9. Oke, saya share screen dulu sebentar. Oke, nah di sini untuk penilaian di kehadiran 20% ya nilainya. Nah, untuk 20% ini saya bagi dua. Yang pertama, 10% untuk presensi my best. Kemudian 10%-nya lagi untuk presensi Zoom meeting. Saya memang tidak mempermasalahkan kehadiran teman-teman di Zoom meeting. Namun saya juga perlu mengapresiasi teman-teman yang sudah meluangkan waktunya untuk hadir di Zoom meeting. Jadi untuk presensi Zoom meeting saya nilai 10%. Kemudian jangan lupa teman-teman untuk melakukan presensi my best ya. Kalau bisa double check karena biasanya kadang ada yang sudah merasa absen tapi ternyata belum masuk nih absennya. Jadi tolong dicek lagi walaupun sudah absen dicek lagi udah masuk atau belum absennya. Kemudian untuk presensi Zoom meeting, linknya saya sudah share di grup kelas. Silahkan buka grup WA kelas, di situ sudah saya share link presensi Zoom meeting. Jadi untuk kehadiran nilainya 10% presensi my best, 10% presensi Zoom meeting. Kemudian untuk presentasi di sini nilainya 15%. Nah, maksudnya presentasi itu apa? Karena kita mata kuliah workshop, kita pasti nanti ada yang namanya tugas UTS dan UAS. Nah, setiap tugas UTS dan UAS pasti ada yang namanya presentasi gitu. Nah, untuk presentasi biasanya ya, ini saya masalah tugas.
ceritanya dari Bu Anisti ini belum memberikan kontrak perkuliahan. Jadi ini semua dosen ilmu komunikasi masih menunggu kontrak perkuliahan untuk semua mata kuliah dari Kaprodi. Jadi kita sama-sama masih menunggu. Cuman pengalaman tahun kemarin untuk mata kuliah sosiologi komunikasi itu tugasnya kelompok. Jadi untuk UTS dan UAS biasanya tugasnya kelompok, dalam satu kelompok maksimal 5 orang biasanya. Jadi tolong usahakan untuk kelompok itu jangan berubah ya dari UTS dan UAS karena biasanya berhubungan antara tugas satu dengan yang lainnya. Jadi kalau bisa usahakan anggota kelompoknya tidak berubah kecuali memang ada permasalahan karena saya pengalaman beberapa kali dalam satu kelompok itu ada yang tidak mengerjakan. Nah, tolong teman-teman konsisten ya. Dalam satu kelompok misal ada yang tidak mau membantu mengerjakan, keluarkan saja dari kelompok, tidak masalah. Gitu ya. Jadi tolong untuk setiap kelompok terutama ketuanya ini tolong agak tegas ya. Gitu. Jadi karena sama-sama sibuk, kalau alasannya saya sibuk PKL, saya juga sibuk PKL, semua sama, semua sibuk gitu. Jadi tolong luangkan waktunya sedikit saja untuk saling membantu untuk mengerjakan tugas. Kemudian untuk nilai presentasi 15%, maksudnya apa? Jadi nanti setiap tugas UTS atau UAS kita adakan presentasi. Nah, untuk presentasi karena ini teman-teman ada yang PKL dan lain sebagainya, jadi untuk presentasi tidak harus semua anggota kelompok hadir. Misal yang presentasi cuma 1 atau 2 orang, itu nggak masalah. Karena saya yakin di balik itu pasti yang lainnya juga membantu mengerjakan. Kemudian untuk nilai tugas 65%. Ya karena ini mata kuliah workshop pasti nilai tugasnya tinggi ya. Jadi untuk nilai tugas ini 65%. Jadi saya harap tolong tugas dikerjakan ya. Jangan sampai terlambat. Kalau masalah presensi, mungkin teman-teman, oh saya tadi lupa nih nggak presensi my best. Nggak apa-apa, karena mungkin presensi nilainya cuma 20%. Tapi kalau tugas sampai nggak ngerjain, nah ini bahaya karena 65%. Ini khawatirnya apa? Kalau misal ternyata mata kuliah ini harus mengulang, masalahnya semester depan ini teman-teman udah skripsi. Nah kalau mengulang berarti kan nanti hair. Nah itu repot nih, karena nanti syarat untuk teman-teman ambil skripsi tidak boleh ada nilai D dan E. Nah itu harus hair dulu. Nah sayang kan kalau misal ternyata skripsinya harus mundur karena belum hair gitu. Kemudian untuk skripsi, ya mungkin teman-teman udah mendengar ya dari kakak tingkat skripsinya itu seperti apa gitu ya. Nggak ada yang namanya skripsi nggak mikir. Namanya skripsi pasti mikir gitu. Cuman mungkin teman-teman sudah pengalaman kemarin dapat mata kuliah metode penelitian kuantitatif kualitatif, jadi sudah ada gambaran, oh nanti saya mau ambil skripsinya apa, mau ambil kuantikah, ngambil kualikah, lalu kalau bisa cari kliennya yang teman-teman ini gampang untuk dapat tanda tangannya, dapat untuk ACC proposalnya atau apa gitu. Kalau bisa usahakan seperti itu. Atau mungkin teman-teman yang udah kerja bisa ambil kliennya dari tempat kerja gitu. Karena nanti pasti ada beberapa seperti harus tanda tangan surat persetujuan dan lain sebagainya. Nah, ini kalau bisa cari klien yang kira-kira teman-teman gampang lah gitu buat ACC-nya gitu. Oke, jadi ini masalah penilaian. Kemudian saya akan sedikit menjelaskan apa saja yang akan kita bahas selama 1 semester. Di pertemuan pertama, kita akan membahas tentang pengertian, ruang lingkup sosiologi komunikasi, dan ranah kompleksitas dan objek sosiologi komunikasi. Di pertemuan 2, kita akan membahas tentang komunikasi dan masyarakat. Di situ kita akan mempelajari tentang arti penting komunikasi, komunikasi sosial, komunikasi sebagai landasan masyarakat manusia, komunikasi dan perkembangan, serta teknologi telematika. Lalu di pertemuan 3, kita akan membahas tentang media massa dan masyarakat. Masyarakat dan media dan signifikansinya. Lalu di pertemuan 4, kita akan membahas tentang fungsi media massa di masyarakat. Di situ kita mempelajari tentang fungsi komunikasi, peran media massa, mutu dan kualitas program, dan akuntabilitas. Lalu di pertemuan 5, kita akan membahas tentang masyarakat informasi,
mempelajari munculnya masyarakat informasi Indonesia, karakteristik masyarakat informasi, dan global village. Lalu di pertemuan 6, kita akan membahas tentang media komunikasi baru. Di situ mempelajari tentang kategori media baru, perbedaan media lama dan media baru, digitalisasi, konvergensi media, konvergensi komunikasi. Di pertemuan 7, kita akan melakukan presentasi tugas UTS. Nah, untuk presentasi tugas UTS, biasanya satu pertemuan itu masih kurang gitu ya, tidak cukup waktunya. Walaupun itu kita sudah tidak melakukan sesi tanya jawab, jadi hanya presentasi saja, itu biasanya dalam satu pertemuan ini tidak cukup. Jadi untuk presentasi saya pakai di pertemuan 6 dan 7. Jadi untuk materinya nanti saya akan padatkan di depan, karena di pertemuan 6 dan 7 kita full gunakan untuk presentasi tugas UTS. Tugas UTS. Untuk pertemuan 6 dan 7. Kemudian untuk bimbingan tugasnya, karena mungkin teman-teman ada yang ragu ya, ini tugas saya udah bener apa belum gitu kan. Nah, untuk bimbingan tugasnya bisa kita lakukan di pertemuan 3 sampai 5. Semoga saja dari Bu Anisti cepat turun ya kontrak perkuliahannya, jadi kita bisa cepat tahu tugasnya apa aja untuk mata kuliah ini. Lalu di pertemuan 8 kita tidak ada perkuliahan karena kita mata kuliah workshop, jadi pertemuan 8 kita tidak ada UTS online karena kita sudah menggantinya dengan presentasi di pertemuan 6 dan 7. Lalu di pertemuan 9 kita akan membahas tentang media dan perubahan sosial budaya. Di situ kita mempelajari budaya adalah komunikasi, budaya massa, budaya populer, norma budaya di media. Lalu di pertemuan 10 kita akan membahas tentang media dan kontrol sosial. Di situ kita mempelajari tentang media dan keteraturan sosial, lalu media dan kontrol sosial. Di pertemuan 11 kita akan membahas tentang media massa dan kebebasan komunikasi, konvergensi media dan media baru, media dan kebebasan komunikasi, keuntungan adanya kebebasan media. Lalu di pertemuan 12 kita akan membahas tentang regulasi terhadap media di Indonesia. Lalu di pertemuan 13 kita akan membahas tentang media masa depan dan platform teknologi komunikasi. Di pertemuan 14 kita akan membahas tentang cyber community. Lalu di pertemuan 15 kita akan melakukan presentasi tugas UAS. Jadi seperti tugas UTS, untuk tugas UAS presentasinya kita pakai di pertemuan 14 dan 15. Karena biasanya juga tidak akan cukup ya kita pakai di satu pertemuan. Jadi untuk presentasi kita pakai di pertemuan 14 dan 15. Kemudian untuk bimbingan tugasnya kita mulai di pertemuan 9 sampai 13. Jadi nanti ya seperti sebelum UTS, materinya akan saya padatkan di depan biar waktunya bisa cukup kita gunakan untuk bimbingan dan presentasi. Oke, jadi untuk penjelasan masalah apa saja yang akan kita bahas selama satu semester sudah cukup. Kita lanjut ke materi nih. Di pertemuan 1. Di pertemuan 1 ini kita akan membahas apa itu sosiologi komunikasi. Sosiologi itu berasal dari bahasa Latin, yaitu socius. Socius itu artinya kawan, dan logos yang artinya ilmu pengetahuan. Jadi ungkapan ini pertama kali dipublikasikan di bukunya Auguste Comte. Mungkin teman-teman udah nggak asing dengan Auguste Comte, karena seperti yang kita tahu, Auguste Comte ini adalah bapak sosiologi. Nah, di sini sosiologi itu merupakan ilmu yang objeknya adalah masyarakat. Jadi di sosiologi ini sudah memenuhi semua unsur ilmu pengetahuan. Jadi semua unsur ilmu pengetahuan ada di dalam sosiologi. Nah, sosiologi itu sebagai ilmu mempunyai ciri-ciri. Ciri-cirinya apa aja? Ciri-cirinya ada 4. Yang pertama, bersifat empiris. Maksudnya apa nih bersifat empiris? Artinya, sosiologi itu mendasar pada observasi dan akal sehat yang hasilnya tidak bersifat spekulatif. Karena apa?
di sosiologi kita harus melakukan observasi dulu, kita pelajari dulu masalahnya. Jadi nanti kita tidak melakukan keputusan yang cuman nebak-nebak, cuman spekulatif gitu. Jadi harus ada observasi dulu, tidak boleh memberikan hasil yang spekulatif. Selanjutnya, sosiologi ini bersifat teoritis. Maksudnya apa? Artinya ilmu yang disusun berdasarkan data serta hasil observasi yang akurat. Jadi seperti di empiris tadi, kita harus melakukan observasi dulu. Agar apa? Agar hasil atau keputusan yang kita buat itu bersifat akurat. Selanjutnya, sosiologi ini bersifat non-etis. Jadi non-etis ini apa? Non-etis ini tidak memperdebatkan baik dan buruk. Jadi lebih fokus pada penjelasan secara mendalam tentang bagaimana suatu permasalahan itu bisa terjadi di lingkungan. Contohnya, mungkin saat ini yang lagi heboh masalah LGBT. Nah, kita harus cari tahu dulu bagaimana masalah ini bisa muncul di masyarakat kita. Kita cari akarnya. Ini kenapa? Apa yang menyebabkan masalah ini menjadi luas, menjadi besar di masyarakat kita. Tapi kita harus mengesampingkan baik atau buruknya dulu. Karena kita harus mencari akar permasalahannya. Nah, ini masuk ke sosiologi bersifat non-etis. Selanjutnya, yang keempat adalah bersifat kumulatif. Artinya apa? Artinya sosiologi ini disusun berdasarkan teori yang sudah ada, lalu diperbaiki, kemudian diperluas untuk memperkuat teori-teori yang terdahulu. Jadi karena kita di ilmu sosial ini mengalami dinamika. Jadi kita berbeda nih dengan ilmu eksak, karena ilmu eksak teorinya akan dipakai terus sampai nanti. Rumusnya akan tetap itu-itu saja. Namun, karena kita di ilmu sosial, semuanya mengalami dinamika, pengaruhnya banyak. Banyak hal yang mempengaruhi sehingga teori pun bisa mengalami perkembangan. Contohnya, misal kita dulu hanya mengenal teori stimulus respon. Lalu dengan berjalannya waktu, dari stimulus respon ini tiba-tiba ada tambahan lagi nih noise di tengahnya. Nah, berarti kan dengan adanya perkembangan zaman, perkembangan iptek dan lain sebagainya, itu juga akan mempengaruhi perkembangan teori yang sudah ada. Nah, untuk kita bisa mengembangkan teori, kita harus melakukan observasi dulu. Kita lakukan studi kasus dulu. Jadi kita tidak bisa melakukannya secara spekulatif saja. Kemudian di sini ada kegunaan sosiologi di dalam kehidupan bermasyarakat. Yang pertama, untuk pembangunan. Jadi sosiologi ini berguna untuk memberikan data-data sosial yang diperlukan. Jadi bisa mulai untuk tahap perencanaan, pelaksanaan maupun penilaian. Jadi sosiologi ini tidak hanya kita pakai untuk kita merencanakan sesuatu, tapi juga saat kita melakukan evaluasi. Yang kedua, untuk penelitian. Jadi tanpa penelitian dan penyelidikan, sosiologi ini tidak akan diperoleh perencanaan sosial yang efektif dan pemecahan masalah sosial yang baik. Jadi kita seperti yang sudah dibahas tadi, melakukan observasi dulu, kita buat studi kasus dulu. Jadi harapannya apa? Harapannya kita bisa memecahkan masalah atau memberikan solusi yang baik. Karena kita sudah mengalami berbagai macam tahap dulu. Kita cari teorinya, kita observasi dulu, kita lihat bagaimana di masyarakat, kemudian kita bisa mengambil kesimpulan yang baik. Selanjutnya, kita bahas satu persatu. Sosiologi itu apa? Komunikasi itu apa? Nah, sosiologi itu adalah ilmu masyarakat, ilmu kemasyarakatan yang mempelajari manusia sebagai anggota golongan atau masyarakat dengan beberapa ikatan, bisa ikatan adat, kebiasaan, kepercayaan, agama, tingkah laku, dan lain sebagainya. Terutama kita ada di Indonesia dengan berbagai macam suku, agama, ras, dan lain sebagainya. Akhirnya semakin luas pembahasan tentang sosiologi.
semakin banyak yang bisa kita gali, yang bisa kita peroleh. Kemudian, komunikasi apa? Komunikasi ini adalah proses penyampaian pikiran atau perasaan oleh seseorang atau komunikator kepada komunikan. Nah, pikirannya ini apa? Pikiran itu bisa berupa gagasan, informasi, opini, atau perasaan yang sedang kita rasakan saat itu, entah itu perasaan senang, sedih, marah, dan lain sebagainya. Nah, pikiran itu dipengaruhi oleh banyak hal. Bisa jadi pikiran itu dipengaruhi oleh background agama atau background adat istiadat. Nah, banyak sekali yang mempengaruhi pikiran. Selanjutnya, sosiologi komunikasi itu apa? Berarti sosiologi komunikasi ini adalah kekhususan dalam mempelajari interaksi sosial, yaitu suatu hubungan atau komunikasi yang menimbulkan proses saling mempengaruhi. Saling mempengaruhi ini bisa antara individu dengan individu, individu dengan kelompok, atau kelompok dengan kelompok. Jadi tujuan dari sosiologi ini adalah dapat mengetahui pengaruh faktor sosial dalam komunikasi dan dapat memahami keadaan sosial yang timbul dalam komunikasi. Jadi karena adanya komunikasi, pasti ada sesuatu yang muncul atau yang timbul. Nah, di sini kita mempelajarinya menjadi satu, yaitu sosiologi komunikasi. Nah, di sini terdapat ruang lingkup untuk kajian sosiologi komunikasi. Ada dua hal yang akan menjadi perhatian utama. Yang pertama, bagaimana masalah sosial itu bisa terjadi. Yang kedua, aspek komunikasi apa atau yang bagaimana yang menyebabkan timbulnya masalah tersebut. Nah, ini perlu kita cari tahu dengan observasi dulu, kita pelajari dulu. Makanya dalam mata kuliah ini, bahasan yang akan banyak kita bahas itu difokuskan pada sosiologi komunikasi massa. Karena apa? Karena saat ini komunikasi massa merupakan salah satu hal yang memiliki pengaruh besar dalam pola pikir masyarakat. Nah, di sini ada ranah sosiologi komunikasi. Tadi inti dari sosiologi komunikasi adalah di sini, di tengah ada individu, kelompok, masyarakat, dan dunia. Ini dipengaruhi oleh banyak hal, dari efek media massa, komunikasi, budaya kosmopolitan, proses dan interaksi sosial, teknologi telematika, ini saling mempengaruhi. Saling mempengaruhi individu, bisa kelompok, bisa masyarakat, bisa dunia. Apa saja? Banyak hal. Mungkin dari perkembangan iptek, ya kan, bisa dari internet dan lain sebagainya. Jadi ranah sosiologi komunikasi ini dipengaruhi oleh saat ini 5 hal utama ini. Kemudian di sini ada kompleksitas studi sosiologi komunikasi. Sosiologi komunikasi di sini dipengaruhi oleh 6 hal. Jadi banyak bidang ilmu yang mempengaruhi sosiologi komunikasi. Di sini ada 6. Yang pertama ada teknologi, budaya, sosiologi, hukum, agama, administrasi, dan sebagainya, ekonomi, dan negara. Jadi banyak hal nih, misal teknologi. Mungkin dulu cuman ada televisi, radio, sekarang berkembang, kita bisa menggunakan handphone. Nah, ini kan berpengaruh nih terhadap sosiologi komunikasi. Budaya juga mungkin pengaruh dari budaya luar yang masuk dan sebagainya. Jadi ini saling mempengaruhi satu sama lain. Jadi saling berkesinambungan. Apakah nanti akan ada tambahan lagi? Misal ada lebih dari 6 ini, apakah mungkin? Sangat mungkin, karena kita mengalami perkembangan. Seperti yang kita bahas di awal, ilmu sosial ini bersifat dinamis. Jadi bisa saja nanti ada tambahan bidang ilmu yang lain. Namun kembali lagi, untuk mengembangkan sebuah teori kita harus melakukan penelitian dulu, kita harus melakukan observasi dulu, sehingga kita baru bisa menambahkan apa hasil dari penelitian sudah kita lakukan. Kemudian seperti yang sudah dijelaskan tadi, objek dari sosiologi komunikasi itu adalah manusia. Nah,
Dalam melakukan proses interaksi sosial, ada 6 hal yang menjadi perhatian utama. Yang pertama, telematika dan realitasnya. Yang kedua, efek media dan norma sosial baru. Yang ketiga, perubahan sosial dan komunikasi. Yang keempat, masalah sosial dan media massa. Yang kelima, cyber community. Yang keenam, aspek hukum dan bisnis media. Nanti kita akan jelaskan satu persatu di pertemuan selanjutnya, karena ini tidak mungkin dibahas di satu kali pertemuan. Jadi nanti kita akan lebih dalam membahas masalah satu persatu dari proses interaksi sosial ini. Kemudian, gejala-gejala sosiologis yang terbentuk dalam berbagai kemungkinan. Nah, ada beberapa gejala nih yang bisa saja terbentuk. Yang pertama, suatu sistem komunikasi massa dapat menimbulkan pengaruh terhadap masyarakat. Nah, mungkin kita tahu komunikasi massa ini sangat besar nih pengaruhnya terhadap masyarakat. Mungkin misal berita hoax. Nah, banyak masyarakat akhirnya percaya dengan berita hoax tersebut. Nah, ini kan menjadi salah satu masalah yang muncul akibat adanya komunikasi massa. Selanjutnya, sistem komunikasi massa dapat menyampingkan media komunikasi tradisional yang berlaku dalam kehidupan masyarakat. Nah, seperti yang kita tahu, mungkin dahulu zaman kakek kita atau buyut kita, mereka mungkin komunikasinya karena keterbatasan komunikasi menggunakan radio mungkin atau televisi, dan mungkin juga saat itu televisi tidak semua orang punya, tidak semua rumah ada gitu ya. Mungkin radio yang menjadi komunikasi paling utama saat itu. Bagaimana mereka mencari berita terbaru, atau saat itu mungkin saat masa Pak Karno, bagaimana mereka mendengarkan pidato dari Pak Karno. Nah, kemudian dengan perkembangan zaman, akhirnya semua rumah punya televisi. Namun saat itu mungkin handphone belum seperti sekarang gitu ya, mungkin hanya ada telepon rumah. Kemudian akhirnya berkembang lagi, muncul handphone. Kita bisa akses berbagai macam informasi di internet. Nah, itu kan berarti sistem komunikasi massa ini dia bisa menyampingkan media komunikasi tradisional. Selanjutnya, sistem komunikasi massa merupakan sarana yang kuat dan luas untuk mempengaruhi masyarakat, sehingga suatu sistem komunikasi massa dapat menimbulkan pengaruh sosiologis yang kuat. Jadi seperti yang kita bahas tadi, komunikasi massa ini bisa menjadi sarana yang cukup bagus untuk menyampaikan pesan yang ingin disampaikan. Misalnya saja yang sekarang lagi rame karena akan pemilu, berarti saat ini lagi ramenya capres. Nah, mungkin yang kita tahu saat ini ada 3 capres gitu kan. Nah, ini bisa saja media ini saling mempengaruhi nih satu sama lain. Misal media karena capresnya ada 3, misal capres A, B, C. Media yang satu dia mungkin bikin berita yang bagus tentang capres A, tapi dia menjatuhkan capres B dan C. Nah, media satunya dia mungkin mendukung capres B. Nah, di beritanya dia menjatuhkan capres A dan C. Begitu juga seterusnya. Nah, kita sebagai orang komunikasi harus pandai-pandai memfilter berita yang ada. Jangan sampai kita juga termakan hoax. Jangan sampai ada berita A lalu kita langsung percaya aja nih tanpa kita cari tahu dulu ini permasalahannya apa, sumbernya bagaimana, apakah ini sudah benar, kita bandingkan dengan media yang lain. Jadi sistem komunikasi massa ini menjadi sarana yang kuat untuk mempengaruhi masyarakat. Nah, sistem komunikasi massa itu dapat menimbulkan sikap dan pandangan yang seragam terhadap gejala sosial tertentu. Maksudnya, sistem tersebut dapat mempengaruhi penilaian masyarakat mengenai suatu masalah sosial tertentu yang ditimbulkan oleh media komunikasi massa. Nah, contohnya mungkin saat sebelum hype internet, saat ada berita nih di TV, lalu akhirnya orang-orang percaya berita yang disampaikan di televisi tersebut tanpa mentelaah ini sudah benar atau belum, apakah ini hanya rekayasa dari media. Nah, apalagi sekarang ini gampang sekali, misal kita mau bikin berita hoax gampang banget.
Nah, berarti kan komunikasi massa ini dia memiliki pengaruh yang cukup besar untuk mengubah atau membelokkan sudut pandang masyarakat. Jadi kita harus seperti tadi, kita melakukan observasi dulu agar kita bisa membuat keputusan yang benar. Gitu. Oke, jadi untuk pertemuan 1 pembahasan kita tidak terlalu banyak, cukup ini aja. Kemudian teman-teman jangan lupa untuk melakukan presensi My Best, dicek lagi. Kemudian jangan lupa untuk melakukan presensi Zoom meeting ya. Kemudian untuk teman-teman yang sedang magang kampus Merdeka atau sejenisnya, itu tolong nanti menghubungi saya karena berdasarkan informasi dari Kaprodi untuk teman-teman yang sedang magang kampus Merdeka itu tidak perlu mengikuti perkuliahan di kampus ya. Jadi nanti tolong teman-teman yang ikut kegiatan kampus Merdeka untuk menghubungi saya karena biar bisa saya atur masalah nilai. Oke, karena ini sudah cukup malam, saya yakin teman-teman sudah mengantuk ya. Udah waktunya tidur. Baik, kalau gitu sampai sini ada pertanyaan? Udah cukup jelas ya? Udah cukup ngantuk atau cukup jelas? Jelas, Bu. Oke. Jelas, Bu. Oke, jadi ini mungkin teman-teman udah pada ngantuk, udah banyak yang di kasur. Oke, kalau gitu semangat untuk PKL-nya besok atau yang kerja besok semangat. Kita masih belum ada tugas, tenang. Jadi kita masih chill dulu ya. Tapi gak tahu minggu depan nih, tiba-tiba dapat berita dari Bu Anisti sudah ada tugas. Nah, itu beda lagi cerita. Oke, kalau gitu terima kasih teman-teman sudah meluangkan waktunya untuk hadir di Zoom meeting hari ini. Sampai ketemu minggu depan. Saya akhiri perkuliahan hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya.